Kaliber, kita bertemu lagi dalam Kaliber kupasan dan analisa berita bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiadi. Saya sapa dulu, Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah sampai di hari Jumat lagi minggu ini, tapi kita tetap setia untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini di sekitaran berita politik, Ya, tapi Kak. asalnya dari media mainstream. Jadi bukan berita gosip, bukan hoax, tapi Ya, betul-betul berita yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Bahas oke. apa kita Kali bahas hari ini? kali ini kita tinggalkan dulu Pilkada Jakarta, kita beralih dulu ke Jawa Tengah. Kita coba memunculkan berita-berita dari Pilkada Jawa Tengah. Barangkali kawan Kaliber ingin daerahnya yang menjelang pilkada ini diangkat dan dikupas di Kaliber ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kali ini kita akan mainkan pilkada Jawa Tengah. Dari eh, detik.com, PAN ungkap peluang Kim usung Sudaryono di Pilgub Jawa Tengah. Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan Koalisi Indonesia Maju atau Kim masih mempertimbangkan sejumlah apa ini tidak jelas, sejumlah untuk maju di Pilgub Jawa Tengah 2024. Salah satu yang juga dipertimbangkan yakni Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. Semua nama yang berpulang yang diajukan teman-teman Kim tentu akan kita pertimbangkan. Saya paham teman-teman Gerindra akan mendorong, sudah menyampaikan aspirasinya mendorong Mas Sudar, dan Mas Sudar saya kira punya peluang yang baik, kata Edi Suparno. Edi mengakui Sudaryono punya kerja yang baik, punya kinerja yang baik, khususnya ketika menjadi ketua tim kampanye daerah atau TKD Jawa Tengah. Mas Sudar juga punya kinerja yang baik sebagai ketua TKD Jateng. Jadi saya kira saat ini semua peluang terbuka, ucapnya. Tetapi dari PAN, kita juga sampaikan nanti apa hasil finalnya, definitifnya, tentu nanti hasil setelah kita rembuk bersama teman-teman ketua umum dan dari Kim, lanjut dia. Sebelumnya diberitakan Edi Suparno menyebut semua tokoh masih berpeluang maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengajak partai-partai Kim untuk seirama mendukung paslon di Jawa Tengah. Tetapi balik lagi, PAN kan nggak bisa mengusung sendiri. Jadi kita akan sama-sama ya. Mudah-mudahan teman-teman Kim yang kita sedianya juga ingin bersepakat untuk mengusung paslon di Jawa Tengah juga akan menjadi bagian dari perjuangan kita secara kolektif kolegial, kata dia. Ini berarti di luar Kaisang Pangarep ini. Justru Malah itu, akan dijodohkan sama Kaisang, kita belum tahu juga. justru itu yang menarik. Jadi kalau melihat apa yang terjadi sampai hari ini di Jawa Tengah itu akan ada pertempuran antara Jokowi melawan Prabowo. Kalau tadi kan disampaikan PAN itu ada kemungkinan untuk mengusung Sudaryono. Mas Sudaryono ini adalah Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Dulunya adalah asisten pribadinya Pak Prabowo. Jadi memang orang yang sangat dekat lah dengan Pak Prabowo. Nah, salah satu tim sesnya belum lama menghubungi saya, ngobrol dan bahkan eh, mengatakan kalau fix Mas Sudaryono ini akan maju terus di Jawa Tengah. Nah, sedangkan kita tahu kan di berita-berita yang muncul ini surveinya Mas Kaisang itu selalu nomor satu dan juga sepertinya akan dipasangkan dengan Kapolda Jawa Tengah saat ini yaitu Pak Lutfi. Jadi ini kita akan melihat yang paling menarik adalah di Jawa Tengah ini kubu Jokowi yang akan diwakili oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Pak Jokowi sendiri, yang berpasangan dengan Kapolda Jawa Tengah saat ini, Pak Lutfi, akan berkompetisi, bertanding melawan timnya Pak Prabowo yang dulunya asisten pribadi Pak Prabowo, yaitu Mas Sudaryono di sini, yang akan
usung mungkin oleh partai-partai yang berada di KIM, Koalisi Indonesia Maju. Contohnya PAN. PAN dan Gerindra, saya nggak tahu PAN dan Gerindra cukup atau nggak ya, karena PAN itu ada 4 kursi, kalau nggak salah ya. Sedangkan Gerindra sendiri, ya PAN itu ada 4 kursi, Gerindra 17 kursi. Jadi total baru 21 kursi. Kurang 3, Mas. Jadi kalau apa di Jawa Tengah itu untuk mengusung pasangan itu butuh 24 kursi. Nah, yang menarik lagi di Jawa Tengah, satu-satunya partai yang bisa mengusung eh, calon gubernurnya sendiri itu adalah PDIP. Karena PDIP itu punya 33 kursi. Ya kita tahulah selama ini apa Jawa Jawa Tengah itu Tengah kan disebut kandang banteng. dengan kandang banteng. Tapi menariknya sampai hari ini kita nggak pernah mendengar sebetulnya siapa yang akan dijagokan oleh eh, PDIP untuk bertarung di Pilgub Jawa Tengah. Kita pernah dengar eh, Mas Hendi itu akan dimajukan karena kalau untuk wilayah Kota Semarang, karena beliau adalah tadinya adalah wali kota Semarang, sangat popularitasnya sangat tinggi, elektabilitasnya sangat tinggi, tetapi hanya di daerah Semarang, belum ke seluruh Jawa Tengah. Ya, kalau eh, kita melihat elektabilitasnya Mas Hendi di sini, makanya juga juga kita sempat dengar juga kalau PDIP mendorong Pak Bambang Pacul, tapi kan juga belum pasti nih. Jadi ini bisa bisa jadi malah kandang banteng ini jadi malah arena pertarungan Jokowi dan Prabowo, kan menarik banget kalau itu terjadi ya. Jadi kita sudah membahas berapa kali juga, sudah mulai ada perbedaan pandangan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang tadinya, yang memang harusnya begitu ya, karena saya yakin juga Pak Prabowo nggak mau menjadi presiden yang berada di bawah bayang-bayang presiden sebelumnya. Apalagi Pak Prabowo orangnya seorang militer yang memang tegas, dan orang yang sangat cerdas, Mas, kan gitu. Jadi bukan bukan orang yang mudah diatur-atur, orang yang mudah disuruh-suruh, apalagi oleh presiden yang sudah tidak memiliki jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya power lah. Nah, ini nanti akan terlihat apa pertarungan itu di Jawa Tengah. Jadi kan kita kita dengar berita-beritanya kalau Mas Kaisang itu akan majunya di Jakarta kan, termasuk kemarin kehadiran Mas Kaisang di DPP PKS, kemudian ke DPP Golkar, itu kan seolah-olah kalau akan maju di Jawa Tengah ya. Tapi sorry, di Jakarta. Tapi sebetulnya malah beliau ini, kita juga juga pernah bahas, sudah mulai ada baliho-baliho itu di Surabaya, ya kan, di Jawa Timur. Itu juga salah satu alternatif, akan dipasangkan dengan Bukoviva atau menjadi wali kota Surabaya. Karena sempat ada survei-survei juga di sana, tapi ternyata tidak sekuat di Jawa Tengah. Juga di Jawa Timur sendiri sepertinya Mas Emil Dardak yang tadinya menjadi wakil gubernurnya Bukoviva, tadinya mau ditawari untuk jadi menterinya Pak Prabowo, tapi beliau malah memilih tetap menjadi calon wakil gubernurnya Bukoviva. Jadi beliau menolak, ada beritanya, beliau menolak tawaran itu. Jadi sepertinya Jawa Timur yang akan maju adalah pasangan Bukoviva dan Mas Emil Dardak. Belum tahu lawannya siapa. Ini memang
menarik pilkada sekarang ini semuanya serba apa ya, gelap gitu, nggak jelas sebetulnya siapa yang akan maju. Sepertinya Surabaya juga Mas Kaisang nggak akan maju ke sana, mungkin dianggap kalau level wali kota terlampau kecil. Dan sepertinya semakin terang ya kalau Mas Kaisang ini akan majunya di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah menarik, lawannya adalah mantan asisten pribadinya Pak Prabowo sendiri yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi perangnya menarik nih Mas, kondisi di Jawa Tengah seperti itu. Itu Mas. Ya. Ini kalau PDIP itu kemarin-kemarin kan sikapnya masih abu-abu. Kalau Mbak Puan Maharani itu mulai mempertimbangkan Kaisang untuk diusung menjadi cagup di Jawa Tengah. Tapi kalau Gerindra dan PAN sudah mengajukan nama, apalagi ini nama cagupnya itu orang dekatnya Pak Prabowo, ini mungkin PDIP ini bisa beralih ke lain hati nih, ke koalisi Gerindra dan PAN. Karena kita menilik lagi agak ke belakang, PDIP masih agak apa ya, ya ada konflik yang tidak enak dengan Pak Jokowi. Jadi daripada mengusung Kaisang yang merupakan representasi Jokowi, PDIP mungkin bisa beralih ke representasi dari Pak Prabowo gitu. Kira-kira begitu. Ini kalau kalau menurut hitungan saya. Kalau menurut pandangan Mas Indra gimana? Ya, kalau sebagai partai yang besar, partai pemenang pileg di Jawa Tengah, sebetulnya malu kalau kalau justru yang digusung malah bukan kadernya sendiri ya. Jadi kalau saya sih berpikir karena juga cukup untuk mengusung kadernya sendiri, sepertinya sih PDIP tetap akan mengusung kadernya sendiri karena kalau saya jadi orang PDIP pun nggak akan mau lah rumah saya itu direbut, dikuasai oleh orang lain, kan. Tapi ya memang problemnya sepertinya belum ada calon kepala daerah yang sangat kuat gitu. Levelnya Mas Ganjar misalnya seperti kemarin itu kan eh, elektabilitasnya, popularitasnya tinggi dan bahkan makanya bisa jadi calon presiden kan. Nah ini sekarang ini di PDIP ini sedang eh, lagi nyari-nyari sepertinya siapa yang akan diterjunkan untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Tapi memang berat karena melihat melihat eh, pengalaman di Pilpres kemarin, Mas Ganjar Pak Mahfud kan juga kalah di Jawa Tengah, padahal kandang banteng. Memang di pemilu legislatifnya menang PDIP, tetapi di pilpresnya kalah. Nah ini yang juga menjadi pertimbangan buat mereka lah. Tapi kita kita lihat lah. Tapi saya sih yakin, apalagi kalau kita tahu bagaimana seorang Ibu Megawati Soekarno Putri dalam bersikap, dalam menentukan langkah, tentunya tidak ingin rumahnya dikuasai oleh orang lain. Nah, tinggal tinggal bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk bisa memenangkan lagi. Jadi kondisi apa pilkada di Jawa Tengah. Kalau kita bicara struktur partainya, PDIP memang kuat sekali Mas di Jawa Tengah itu. Ya kan terbukti tetap kursinya tertinggi kan 33 kursi kan. Ya. Apakah itu memang kuat? Terutama ini kan kita melihat melawan satu eh, timnya Pak Jokowi yang memang sudah sekian lama menguasai Jawa Tengah. Timnya Pak Jokowi ini kan kita nggak bicara cuman hanya Pak Jokowinya sendiri ya, yang memang sudah mengawali karirnya sebagai wali kota Solo, tapi juga Mas Gibrannya sendiri itu sebagai mantan wali kota Solo itu kan juga punya kekuatan yang nggak kaleng-kaleng. Ditambah lagi dengan pasangannya ini Pak Lutfi yang sekarang masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.
itu kan juga punya kekuatan yang tidak tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, lawannya kan juga juga ini adalah timnya apa presiden terpilih yang nanti pada saat coblosan 27 November itu memang sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang tentunya punya kekuatan, punya kekuasaan yang bisa saja betul-betul berpihak kepada siapapun yang di-endorse oleh beliau. Ya kan kita belum tahu bagaimana cara Pak Prabowo nanti dalam eh, mengelola pilkada ini. Kita belum tahu ya, tentunya kita berharap semuanya beliau akan menjaga demokrasi Indonesia, menjaga bagaimana suara rakyat itu betul-betul tidak terkontaminasi oleh upaya-upaya kecurangan, misalnya kita berharap seperti itulah, tapi kita belum tahu. Jadi ini kondisi yang kalau selama ini kita selalu bicara tentang Pilkada Jakarta, ini Pilkada Jawa Tengah juga layak untuk dibahas, untuk dilihat oleh kawan-kawan Kaliber, karena di sini akan mulai terlihat pertarungan Pak Jokowi melawan Pak Prabowo, gitu Mas. Ya, ini yang kita harapkan sih PDIP mengajukan calon dari kadernya sendiri. Jadi kalau toh ada 3 poros itu bagus daripada dia harus memilih kader orang lain, kader partai lain, baik itu kadernya dari representasi Pak Prabowo maupun dari Jokowi. Kalau perlu Bu Mega harus turun gunung ini ke Jawa Tengah. Kan ini kandang Nah, banteng. yang Masa kampanye ya. kandang banteng diacak-acak ini nanti ya. Ya, saya sih yakin ya PDIP itu akan mengusung kadernya sendiri. Eh, buat apa ngusung kader orang lain? Tapi ya itu akan pertimbangannya pragmatis atau enggak. Karena kita juga bisa lihat kan bagaimana di Jakarta kan juga sepertinya arahnya PDIP tidak akan mengusung kadernya sendiri. Jadi tiba-tiba yang selama ini PDIP itu sangat sangat memiliki kader-kader yang luar biasa, yang potensinya tinggi, tiba-tiba seolah-olah hilang kan gitu sejak sejak di Pilpres kalah ini, dan juga memang PDIP sendiri kita melihat menghadapi banyak tekanan kan, bagaimana Mas Hasto sebagai sekjen juga berulang kali dipanggil untuk urusan hukum, dan juga banyak hal lain lagi lah, sepertinya juga mencari cara untuk bagaimana survive lah dalam dalam kondisi perpolitikan Indonesia yang memang untuk PDIP kondisinya sangat tidak tidak berpihak pada mereka saat ini. Walaupun faktanya mereka adalah pemenang pemilu sebagai partai yang jumlah anggota DPR-nya terbanyak. Tapi ini bahkan punya punya eh, potensi ketua DPR RI-nya pun bisa jadi tidak dari PDIP, Mas. Kalau kalau anggota DPR RI-nya sepakat mengubah Undang-Undang MD3 misalnya, seperti yang terjadi 2014 yang lalu kan. Kita lihat, ini kondisi perpolitikan Indonesia itu semakin menghangat. Nah, harapan kita kawan Kaliber tidak apatis, kita tetap mengawal semua proses-proses bagaimana negara kita dikelola. Kita perlu mengawal, kita perlu mengkritisi, bukan untuk nyinyir, tapi untuk memastikan alat-alat negara ini, mereka-mereka yang kita pasrahkan untuk mengolah negara betul-betul melakukan tugasnya untuk kepentingan kita semua, bukan kepentingan mereka, kepentingan kelompoknya mereka, apalagi keluarga mereka. Ya. Begitu kawan Kaliber, kami juga terus mengundang partisipasi Anda. Barangkali ada daerah kawan Kaliber domisili sekarang ini menarik untuk dikupas jelang pilkada ini. Kita akan coba riset dan kita kupas pilkada di berbagai daerah. Jadi kita tidak melulu bicara soal pilkada Jakarta saja. Itu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.